Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari Pilakito.id. Malam ini saya dapat jamuan istimewa di lokasi kuliner, namanya kuliner Jamarang. Gitu ya, Dek? Ya. Tajo ya. Ya. Bersama saya ini ada tuan rumah, sahabat lama saya, dan surprise karena diundang ke sini untuk satu tujuan tertentu, tapi saya kira bukan itu yang membuat saya nyaman dengan situasi ini. Pertama karena ada Pale, tempat kuliner yang mengasihkan. Tadi saya sempat lihat sunset di barat Galesong Utara, tepatnya di Kelurahan Puntolebang. Kakak Linda, silahkan diceritain ini untuk kita, untuk kawan-kawan kita yang mungkin suka kuliner seafood, kemudian sunset. Bisa diceritakan ini sejarah dan bagaimana sampai bisa ada tempat sebagus ini. Ya, terima kasih Denon. Surprise juga karena sudah berkunjung kemari ya. Meskipun sebenarnya ini bukan undangan yang pertama, sudah beberapa kali sebelumnya kita undang baru sempat datang. Ya, jadi kawasan wisata kuliner Jamarang ini atau oleh Pemda ini disebut sentra UMKM Kabupaten Takalar karena memang di sini terdapat beberapa, ada belasan UMKM yang sudah mulai jualan dengan ragam kulinernya kayak gitu. Harapannya nanti ini sebagai sentra UMKM nanti akan bertumbuh UKM-UKM yang baru yang memang kita prioritaskan dorong untuk gitu ya. Didorong berasal dari. Jadi ada 11 belasan UMKM di sini, dan ini ada Pemkab Takalar di balik ini. Ya. Untuk fasilitas misalnya bangunan, kemudian jalan. Ya, jadi sebenarnya bisa disebut ini by design ya. Jadi pemerintah kabupaten sebenarnya sudah menggagas ini jauh-jauh hari. Maksudnya ini memang sudah masuk dalam perencanaan pemerintah kabupaten, masuk dalam 22 program strategis. Iya, itu program Bupati dong? Iya, program Bupati. Jadi di poin 5 pengembangan kawasan kuliner itu ada di poin 5. Nah, ini salah satu bentuk atau perwujudan dari rencana strategis itu 22 itu. Memang karena ya disebut desain karena memang sudah direncanakan dari awal, pun ini baru realisasi tahun ini, 2000 tepatnya dibangun tahun lalu, dibangun akhir tahun lalu, tetapi tetap tujuannya sama, bagaimana mendorong UKM ini bertumbuh seperti itu, dan memang diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah pesisir. Bagian item kelima dari 22 program Pak Bupati, bisa diceritakan bagaimana mempersiapkan lokasi, kemudian membangun fasilitasnya, terus apa yang sudah ada, apa yang mungkin belum, bisa diceritakan untuk yang ini? Ya. Jadi dulu Jamarang ini pada saat kita rencanakan ini waktu itu jadi ini ya, kita selalu berpikir kalau misalnya di Bali ada Jimbaran, di Takalar ada Jamarang. Jadi namanya mirip-mirip kan, Jimbaran sama Jamarang. Di Takalar. Iya. Gitu. Nah, mulailah ini dirancang. Kampung ini punya histori, punya modal sosial sebenarnya. Jadi di sini ada kebiasaan warga burasa yang setiap tahun di mana masyarakat membuat burasa dan orang luar boleh datang makan kayak gitu ya. For free. Iya, free. Dan itu merupakan modal sosial menurut saya. Tapi di sisi lain kampung ini juga bisa dikategorikan kampung kumuh. Ada dalam dokumen nasional ya, bahwa wilayah ini adalah salah satu wilayah kumuh di Kabupaten Takalar. Nah, memang tempat ini dulu orang buang sampah di sini kayak gitu. Nah, saya waktu itu dengan mendampingi Ibu Bupati, beliau rutin untuk datang kemari mengajak warga olahraga, bersih-bersih Ibu Bupati junior saya di SMA 1 itu. Lalu kemudian itu menjadi semangat baru untuk masyarakat, mulai bersih-bersih, menata diri, dan alhamdulillah
ini kemudian teruji dengan kita kelurahan ini ikut lomba kelurahan tingkat provinsi dan alhamdulillah jadi juara 3. Nah, itu fokus pada bagaimana mengelola sampah. Iya, bagaimana mengelola lingkungan ini menjadi lebih bersih dan tertata. Nah, ini sekali lagi menambah spirit kita bahwa kampung ini bisa menjadi kampung wisata ke depannya. Jadi ini nanti harapan kami ini menjadi kampung wisata, bukan hanya sekedar bukan sekedar kawasan kuliner saja, tapi bagaimana ini bisa menjadi kampung wisata karena di sini punya histori budaya yang menarik. Dapat juara 3 kemudian mengubah dari disebut tempat kumuh menjadi dapat penghargaan. Itu bagaimana ceritanya itu? Bisa memotivasi orang untuk memunculkan kondisi lingkungan seperti ini. Meskipun memang belum sepenuhnya, belum 100% warga, masih ada 1-2 warga yang membuang kayak gitu, membuang sampah ke tempat yang ini, tapi ada dukungan yang menurut saya misalnya begini, kita menyediakan fasilitas kontainer untuk warga buang sampah kayak gitu, lalu di sisi bersamaan dengan itu kita melakukan edukasi, mengajak mereka untuk melihat bahwa kampung ini bisa terkenal, bisa bukan hanya sekadar kampung yang gelap. Dulu tempat ini gelap, bahkan nelayan di sini mengatakan kalau kami mau menandai kampung kami cukup lihat di mereka kalau bisa pulang ya sisi gelapnya. Itu Jamarang itu. Nah, kalau sekarang terbalik, tidak di sini tahu, sekarang sudah terang sekali. ya, banyak lampu-lampu yang terjadi. Jadi luar biasa. Jamarang dusun ya, bagian dari kelurahan Bontolebang. Lingkungan dari kelurahan Bontolebang. Untuk sampai ke sini kita harus lewat, tadi saya lewat di depan Polsek Galsong Utara ya. Oke, harapannya dengan pengelolaan seperti ini, saya lihat tadi ada beberapa semacam gazebo begitu, kemudian ada tempat parkir juga, kemudian ada kloset atau apa ya. Itu gimana sekarang? Kalau orang mau datang kan harus tahu nih seberapa lengkap, seberapa siap, seberapa nyaman nanti di sini. Bisa ceritakan? Iya. Jadi di sini ada 4 gazebo besar, ada 4 gazebo ada besar. Ada 4. Ada 4 gazebo besar. 5 sebenarnya ada 5. Oke. Itu kapasitasnya satu gazebo besar itu 50 sampai 60 orang. Jadi ada memang yang terbuka untuk pertemuan-pertemuan atau arisan keluarga, acara-acara ulang tahun. Itu ada fasilitas seperti Infocus, ada sound system. Ada Infocus, ada sound system. Untuk live music. Kalau nyanyi? Ada juga. Ada, Oke. Pendengar silakan datang ke sini. Ada band musiknya, ada mic, ada bisa nyanyi. Terus apa lagi? Dan di sini view sunsetnya itu keren banget. Oh iya, betul. View tadi saya luput karena telat di daerah Sungguh Minasa, itu indah sekali sunsetnya. Ini saya kira betul sekali yang Linda bilang, Detaco bilang, sunset di Jamarang luar biasa. Iya. Oke, itu bonusnya atau bonus utamanya? Itu bonusnya. Dan yang lain kita menyajikan aneka kuliner itu dengan yang khas ini dan itu memang penonton pemirsa ini ada kita menyebutnya lawara Mangkasara. Ini bahannya dari ikan sardin, biasanya sih lure atau teri ya, tapi ini asik juga, mengingatkan saya pada kuliner yang di Palopo yang apa namanya itu lawa juga ya. Oke, apa lagi? Kita ada spesial makanan juga, ini ada woku. Woku ini meskipun dikenal berasal dari Sulawesi Utara, tetapi sudah kami ada nuansa, ada kombinasinya. Ada kombinasi dan itu taste dengan lidah Makassar atau apapun itu. Bahkan beberapa pengunjung yang sudah sampai 6 kali ke sini itu karena wokunya namanya khas banget. Terus kita ada parape. Ada macam-macam lah di sini. Ada aneka macam. Orang cari misalnya palu kaci, palu mara. Itu ada bedanya juga deh. Palu mara dengan palu kaci kami bedakan. Iya, kalau palu mara kan kita orang Makassar taunya masak ikan sampai tandas sampai habis. Di sini palu cela dengan palu mara itu sama. Kalau di Makassar kan palu mara seperti palu kaci, tetapi ada tambahan misalnya ada tomat, ada daun bawang,
sebagainya. Itu mie Palu. Itu Palu Mara. Palu Mara itu ya. Kalau Palu Kaci itu kita ada cara masak yang ada beberapa tamu yang bilang gimana sih resepnya kok beda banget gitu. Itu bisa ditemukan di sini. Oke. Palu Kalua ada. Palu Kalua ada. Oke. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk datang atau order itu ada platform yang bisa dihubungi atau gimana? Ada nomor handphone. Ada nomor Nanti saya akan kita tuliskan di sini. Ada IG-nya juga. Facebook, sosial media? Sosial media. IG-nya apa? Rumah Makan Triputra Galesong. Rumah Makan Triputra Galesong. Coba browsing Rumah Makan Triputra Galesong. Apalagi? Itu salah satu yang ada di sini. Di sini ada kafe pesona senja, ada ayam geprek, ada macam-macam. Pilihannya banyak. Ada ayam geprek, ada untuk yang anak muda yang suka kongko atau apa, ada kafe senja apa tadi namanya? Pesona Senja di Jamarang, ya. Apalagi yang lain, Kakak Linda ini dan Taco, apalagi kira-kira yang di sini ada putu panas, ada saraba, ada macam-macam ada di sini. Boleh. Itu bisa diorder ya intinya. Boleh, ya. Iya, Oke. Terus kalau lihat ini kan tadi kembali ke 22 program pemerintah Pak Bupati Takalar, kemudian ini bagian kelima. Terus interkoneksinya dengan warga sekitar ada tidak? Misalnya kalau butuh ikan, ada yang pasok atau bagaimana? Jadi ada, menurut saya ada perubahan sosial yang sangat dinamis sangat begitu positif, ya? Sangat dinamis. Misalnya di sini nelayan ini kita kerjasama kan begini, cumi segar dan ikan segarnya itu tidak lagi dibawa langsung ke pelelangan. Itu sudah kami ambil di sini, dikit di sini. Dan memang di sini dikelola oleh koperasi nelayan. Tuh pemirsa, jadi ini warungnya tidak perlu khawatir, ikannya dipasok dari koperasi yang juga menjadi bagian dari sistem kerja kuliner Jamarang. Lanjutkan. Iya. Dan yang lain kita punya fasilitas voli pantai. Sport ya. Itu juga merupakan community magnet Denus. Jadi yang tadinya anak-anak kemana-mana, sekarang itu setiap sore mereka ngumpul olahraga, terus banyaklah hal-hal positif yang mereka lakukan. Misalnya ada sanggar seni juga yang mereka bentuk. Ada sanggar seni? Ada sanggar ada seni. aktivitasnya? Iya, ada aktivitas. Ada programnya? Ada. Kalau misalnya ini tampil begitu bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ini untuk datang ke sini kan kita butuh kenyamanan nih. Parkir, kemudian pasokan airnya gimana? Kalau pasokan air itu disuplai dari PDAM. Ada toilet di sebelah selatan dan di sebelah utara. Parkirnya untuk saat ini tersedia cukup untuk sampai bersamaan 60-70 mobil masih muat. Musola ada di samping. Iya, tadi saya juga sholat di sini. Saya kira untuk datang ke sini fasilitasnya sudah nyaris lengkap. Tapi untuk yang suka kuliner seafood atau misalnya ikan-ikan karang, saya kira di sini tempatnya. Ini tidak jauh dari Beba, juga tidak jauh dari banyak nelayan perahu-perahu yang bertempat di sini. Apalagi nih yang kira-kira yang membuat orang harus tahu tentang kuliner Jamarang ini deh, Tajo? Iya, jadi kami saat ini sedang melakukan penyiapan sosial. Penyiapan sosial yang saya maksudkan di sini bagaimana mengedukasi warga untuk menyiapkan rumahnya. Jadi kalau ada misalnya warga pengunjung dari luar daerah yang mau nginap di sini, itu nanti sudah ada warga yang menyiapkan kamar-kamarnya untuk kayak homestay gitu ya. Ada homestay untuk Anda yang mungkin dari tempat jauh kemudian ingin berlama-lama di sini, silahkan datang, ada tempat untuk bisa dipakai menginap. Baik, teman-teman sekalian, menurut saya ini salah satu terobosan ya untuk daerah yang tadi disebut Ibu Linda dan Taco, bahwa dulunya disebut kumuh, kemudian gelap, ini sekarang sudah menjadi magnet wisata atau destinasi wisata di Galesong Utara. Dan yang mengasihkan karena ini tidak jauh dari Makassar. Tadi yang mau disampaikan ya Taco? Ya, kami mungkin untuk kedepannya support dari pihak luar atau pemerintah yang kami masih harapkan, misalnya untuk penataan jalannya, misalnya untuk penerangan kalau malam ini masih
masih kekurangan itu. Ya, Masih ya. kekurangan. Ada dekat Polsek kan ya. Jadi itu yang di lurus itu kan masih perlu ya. Mudah-mudahan Anda terinspirasi untuk datang. Paling tidak jika ada acara untuk misalnya arisan atau gathering teman-teman sekolah atau mungkin ada kalau kayak tadi itu ada kayak apa ya silaturahmi, pengajian atau apa, silakan bisa datang ke sini. Anda akan dapat bonus sunset yang luar biasa. Pastikan datang di waktu-waktu yang pas, telepon di sini. Nanti bisa cek di Instagram atau di sosial media punya Dentaco atau pengelola di sini. Salam dari lingkungan Jamarang, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesung Utara, Kabupaten Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.